Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kenalkan, saya Dr. Emilia Puspitasari Winarno. Saya dokter spesialis akupuntur medik di Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini saya akan memperkenalkan mengenai apa itu akupuntur medik. Jadi, seperti yang mungkin sudah sering didengar ya, jadi kata akupuntur itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu akus yang berarti jarum dan punktura yang berarti menusuk. Maka sebab itu akupuntur dikatakan juga sebagai tusuk jarum. Nah, yang mau saya perkenalkan hari ini adalah mengenai akupuntur medik. Akupuntur medik sendiri merupakan adaptasi dari akupuntur klasik, di mana dia menyelaraskan dengan ilmu kedokteran seperti anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia, kemudian fisiologi yang mempelajari faal atau cara kerja dari tubuh manusia, kemudian dari patologi, yaitu perjalanan penyakit yang didukung dengan evidence-based medicine atau terapinya itu sudah berbasis dari bukti. Jadi terapi akupuntur yang dilakukan oleh dokter itu sudah ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan terbukti. Jadi akupuntur medik ini merupakan adaptasi dari akupuntur klasik. Kenapa sekarang saya atau dokter spesialis akupuntur medik yang lain itu bisa berpraktek di rumah sakit? Karena dokter ahli akupuntur dulu yang disebut dokter ahli akupuntur itu sudah disamakan dengan dokter spesialis. Jadi kami sudah mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia. Ya, jadi dulu awalnya itu di tahun 1949. Jadi dari akupuntur klasik itu sudah dilakukan berbagai penelitian-penelitian. Yang sebelumnya akupuntur klasik kita sudah melakukan berbagai penelitian di tahun 1949 itu. Jadi kemudian di tahun 1979 itu dari WHO sudah menetapkan ada 43 penyakit yang dapat ditangani dengan akupuntur. Namun sekarang sudah semakin berkembang, jadi sudah sekitar 100 lebih penyakit yang dapat ditangani oleh akupuntur. Nah, untuk masuk ke Indonesia sendiri itu di tahun 1962 itu tim ahli dari akupuntur itu datang waktu itu untuk mengobati Presiden Soekarno. Kemudian di tahun depannya di 1963 itu tim ahli akupuntur itu mengajarkan ilmu akupuntur ini ke dokter di RSCM di berbagai bagian. Nah, kemudian di tahun 2003 makanya sudah dari Muktamar IDI kita dokter ahli akupuntur itu sudah disamakan dengan dokter spesialis. Dan di tahun 2011 sudah dilakukan pembukaan program studi di FKUI di RSCM. Betul, ini banyak ditanyakan ya. Jadi apakah akupuntur itu sakit? Ya, jadi yang banyak diketahui adalah akupuntur itu menggunakan jarum. Tapi sebenarnya jarumnya itu ukurannya sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan SPED atau yang biasa kita ambil jarum untuk pengambilan darah itu, ukuran jarum akupuntur itu 10 kali lebih kecil. Jadi ukurannya memang sangat tipis dan dia hampir setipis dari rambut. Apakah terasa nyeri? Jadi sensasi penusukan jarum itu masih ada, namun tidak senyeri dengan menggunakan jarum yang ukurannya lebih besar tentunya. Dan kemudian kalau kita melakukan penusukan di titik-titik akupuntur itu ada yang namanya sensasi penjaruman. Jadi sensasi penjaruman itu terasanya seperti ngilu, kemudian pegal, ada rasa berat. Nah, tapi tidak ada nyeri tajam seperti tertusuk. Nah, kemudian sekarang sudah berkembang modalitas akupuntur, jadi tidak hanya menggunakan jarum. Yang menggunakan jarum kita sebut dengan manual akupuntur, sedangkan kita punya rangsangan dengan menggunakan
elektrostimulator yang kita namakan elektroakupuntur, dan kemudian yang pain free atau tanpa nyeri itu ada menggunakan laser. Jadi kita ada laser punktur. Jadi perangsangannya sudah tidak menggunakan jarum, kita menggunakan sinar laser. Kemudian ada modalitas yang lain seperti akupuntur tanam benang, kemudian ada farmakopunktur, di mana farmakopunktur itu kita melakukan cairan obat itu kita injeksikan atau kita suntikan ke titik-titik akupuntur. Kemudian ada juga sonopunktur, kita menggunakan ultrasound, dan ada juga akupressure. Akupressure kita melakukan penekanan dengan misalnya menggunakan jari atau kita bisa menggunakan alat bantu yang lain seperti itu. Jadi berbagai modalitas. Jadi kalau misalnya pasiennya misalnya takut jarum atau pasiennya anak-anak, itu kita bisa lakukan dengan laser punktur. Akupuntur bisa digunakan dari bayi sampai ke dewasa, lansia itu kita bisa, dan bahkan pada ibu hamil pun itu sebenarnya aman untuk dilakukan akupuntur. Ya, kenapa harus memilih akupuntur medis? Jadi akupuntur medis ini sudah dilakukan oleh ahlinya. Jadi kami sudah belajar, kami sudah mempelajari secara kedokteran gitu. Jadi basicnya adalah kedokteran, yang melakukan adalah dokter yang memang ahlinya. Dan kemudian kita adalah memaksimalkan dari tubuh itu sendiri. Jadi bila digabung, tentu saja digabung dengan pengobatan yang sekarang ada. Jadi misalnya sedang menerima obat dari bagian syaraf, penyakit dalam, itu obat tetap diteruskan, namun yang kita harapkan adalah obat itu sewaktu-waktu akan dihentikan atau dikurangi dosisnya. Jadi tubuh sendiri harus bisa bekerja untuk melawan penyakit ataupun meningkatkan dari imunitasnya. Jadi yang kita maksimalkan adalah fungsi dari tubuh sendiri. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.